Rasanya sulit menolak pesona makanan menggiurkan yang satu ini, mie. Entah itu berbentuk mie goreng, mie rebus, mie instan, ataupun ramen yang populer belakangan ini. Kuliner favorit masyarakat ini nyaris bisa ditemukan di setiap sudut kota di Indonesia. Bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki beragam sajian olahan mie yang khas dan legendaris. Tapi siapa sangka ada filosofis makanan yang punya ciri khas tipis dan panjang ini. Konon, barang siapa menyantap mie tanpa putus, maka keberuntungan akan menyertainya. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Tak lengkap rasanya membahas mie jika kita tak datang ke tempat ini. Warung bakmi Koh Apo, kedai yang terletak di Gang Sempit Jalan Gajah Mada ini adalah salah satu warung bakmi tertua di Jakarta. Sejak tahun 1928, bakmi Apo telah melayani para penikmat mie ibu kota. Koh Apo sendiri merupakan generasi ketiga dari pemilik warung ini. Kakek sendiri udah bisa, dia dari Tiongkok itu udah bikin bakmi di Tiongkok, dibawa dia ke sini merantau buat bikin bakmi di sini. Iya, cuma kakek saya kan dulu kan di Tiongkok kan susah kan main, ya kan. Udah susah dia merantau ke Indonesia gitu dagang bakmi. Itu kira-kira sampai hampir 100 tahun lah. Uniknya, pembuatan bakmi di sini masih dilakukan secara tradisional. Setelah tepung terigu dicampur dengan telur, adonan digenjot menggunakan bambu agar bentuknya menjadi pipih. Setelah mencapai ketipisan tertentu, adonan baru dibentuk menjadi mie dan dipotong secara manual. Caranya kalau bambunya udah letak diganti yang baru gitu. Sering bambu yang letak ini diganti gitu. Sebab dia tekan-tekan, dia kan sama meja kan kalah, itu bambu suka letak gitu. Jadi ganti yang baru. Biasa aja bambunya yang paling tua ya. Calinya yang tua gitu bambunya. Jadi alot, susah pecahnya. Tak disangka memang, semangkuk mie yang biasa kita makan punya proses yang bisa dikatakan tidak mudah. Ya, ya angkat kakinya. Angkat kaki satu gini ya? Ini yang satu ya. Gini. Ini tangannya ke sini, pegangan gitu. Nah, ya, nah. Hati-hati. Kalau yang balik lagi gimana kakinya? Nah, kakinya ganti ini, ya pindahin, ya ke sono. Beneran capek Bapak. Oke, udah Pak. Teknik inilah yang dipercaya Koh Apo dapat menjaga kekenyalan tekstur mie-nya masih sama seperti dulu. Bapak, Bang, ya, kalau udah jadi kayak gini, iya. itu biasanya tahan berapa lama? Kira-kira ada 2 hari. 2 hari? Ya, langsung masukin kulkas. Oh, Iya. mentah kayak gini? Iya, mentah. Simpan di kulkas? Iya. Di freezer atau yang di... Di freezer boleh. Boleh, Ya. Iya. Karena cuma 2 hari, Iya, tanpa bahan pengawet. iya, nampak. Bahkan meja ini juga menjadi saksi sejarah warung bakmi Apo dari zaman ke zaman. Oh, pertahanannya biasa aja gini, saya juga udah tua gitu. Ya, kalau kita masih muda bisa kita tambahin lah. Pembuatannya bakminya bisa puluhan kilo lah. Iya, bisa bangsa 2-30 kilo. Sekarang sih ya paling maksimalnya paling 10 kilo, 12 kilo gitu. Secara umum, mie dapat digolongkan menjadi 2, yaitu mie kering dan mie basah. Sebagai salah satu makanan tradisional tertua di dunia, sejarawan sepakat jika mie memang berasal dari Cina yang menyebar ke penjuru bumi. Pada tahun 2005, arkeolog di Cina Utara
menemukan mangkuk berusia 4.000 tahun yang melindungi mie kuning panjang dan tipis yang diawetkan dengan sangat baik. Ditemukan dalam kondisi terbalik, mangkok menutupi dengan sempurna isinya, yaitu mie. Lekat dengan tradisi budaya, mie juga memiliki filosofi dalam wujudnya. Dengan bentuk memanjang dan tekstur yang kenyal, menggambarkan umur yang panjang dan rezeki yang tak putus. Oleh karena itu, masyarakat Tionghoa biasa menyantap satu helai mie tanpa putus sama sekali. Karena memotong mie juga diartikan sebagai memotong kehidupan. Karena yang namanya mie itu kan juga sebenarnya infinity ya, seperti angka 8 gitu kan, yang nggak ada putusnya, nggak ada putus ya. Makanya juga kaitannya mungkin ada dengan umur panjang gitu kan, karena kalau di Chinese New Year itu selalu ada hidangan mie juga, dan di setiap acara ulang tahun mungkin sampai saat ini juga selalu harus ada mie kan. Katanya kalau makannya, dan sebenarnya dari masaknya pun katanya nggak boleh sampai terputus gitu. Jadi umurnya panjang, lalu kesejahteraannya nggak ada putus-putusnya. Lantas, dari manakah mie menyebar ke Nusantara? Sebenarnya tak ada data pasti yang menyebut awal mula mie masuk ke Indonesia. Namun istilah mie sudah terekam dalam piagam Biluku berangkat tahun 1391 di era Kerajaan Majapahit. Kata yang muncul adalah hang laksa atau pembuat laksa. Kata laksa sendiri berasal dari Persia dan Hindia yang berarti mie tipis. Hanya saja tidak ada catatan siapa yang mengenalkan laksa tersebut di Nusantara. Jika melihat catatan sejarah yang lebih baru, mie sangat berkembang ketika banyak imigran Tionghoa yang berdatangan ke Belitung di abad 17. Kemudian kenapa di Belitung orang-orang Cina yang membawa makanan mie ini, itu karena di Belitung saat itu kan memang sangat dikenal sebagai penghasil timah itu. Dan orang Tiongkok datang ke situ membawa makanan tradisionalnya. Seiring perkembangan waktu, mie semakin digemari masyarakat Indonesia dan diolah dengan bumbu rempah khas daerah setempat. Bahkan bisa dibilang, Indonesia menjadi salah satu negara dengan varian mie terbanyak di dunia. Sebutin aja deh, di Indonesia dari Malang ada cuy mie, di Bandung ada mie kocok, lalu ada mie gomak di Toba. Dan memang mie itu bisa mempersatukan mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia, karena memang berbeda-beda. Jadi kita mau pergi kemana, kita kok cari mie ya kita menikmati mie asal mereka. Kayak di Bangka ada namanya mie Koba, dia pakainya kaldunya pakai kaldu ikan tenggiri. Karena apa kok pakai ikan tenggiri kaldunya? Karena ya dia di daerah laut dan adanya ikan tenggiri, dan dia memanfaatkan itu sebagai kuahnya. Di Bandung ada mie kocok ya, mie telur juga. Dia kenapa sih dikasih nama kocok? Karena dia pakai toge dan selalu dikocok-kocok ini di air yang udah mendidih supaya mateng. Ya, jadi tergantung dari kota mana mie itu berasal dan mempunyai keunikan. Jadi, ragam mie apakah yang akan Anda nikmati hari ini? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.